Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ulil kiram. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat dan kita hormati bersama Bapak Kapolres Tabes Makassar, alhamdulillah hadir bersama dengan rombongan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Pak Kombes Pol Pak Arya, mudah-mudahan karir beliau senantiasa ditingkatkan dan diberikan petunjuk seperti dengan Kapolres Tabes sebelumnya, termasuk Pak Yudian kemarin dari Kapolres Tabes dipromosikan menjadi Kapolda dan baru beberapa hari meninggalkan kita di Kota Makassar ini. Alhamdulillah para yang kita hormati bersama ada Pak Camat serta dengan rombongan serta seluruh pengurus masjid Babul Hidayah yang senantiasa hadir bersama-sama kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas keseharian kita senantiasa tercurah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam amalia-amalia yang ada di dalamnya. Adapun tema yang diberikan oleh pengurus masjid pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Quran dalam konteks kemasyarakatan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya dalam Al-Quran kurang lebih 60 ayat yang berbicara tentang masalah ummah. Ummah berarti kalau berbicara tentang kemasyarakatan dan mengaktualisasikan nilai-nilai ibadah sosial dalam kehidupan kita tidak kalah pentingnya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai ibadah yang bersifat personal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa mampu membangun paradigma keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sehingga bulan Ramadan ini mampu mengantarkan kita sebagai orang yang bertakwa dan peka terhadap kehidupan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembinaan yang pertama yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah pembinaan yang bersifat ubudiyah. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kita senantiasa diperintahkan untuk senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya dan mengikuti para pemimpin dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kepada Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, di samping kita senantiasa dianjurkan untuk membangun ibadah spiritualitas formalitas, juga kita senantiasa dianjurkan membangun ibadah yang bersifat spiritualitas, formalitas, dan moralitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika seorang pemimpin mengambil suatu keputusan, dalam Al-Quran dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika pemimpin sudah mengambil suatu keputusan, maka tidak ada lagi perdebatan yang ada di belakangnya. Itulah sesungguhnya yang diajarkan kepada kita, wasawwirhum fil amri fa iza santa falyatawakkal 'ala Allah. Dalam Al-Quran betapa pentingnya namanya nilai-nilai yang bersifat ubudiyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa dianjurkan untuk bermusyawarah, sharing pendapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi jika sudah ada kesepakatan, maka itulah sesungguhnya yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada 3 negara yang senantiasa menjadi urun rembuk pembicaraan saat sekarang ini. Yang pertama, India. Bagaimana gambaran orang India? Gambaran orang India banyak bicaranya, kurang kerjanya. Yang kedua, Jepang. Bagaimana gambaran orang Jepang? Banyak kerjanya, kurang bicaranya. Yang ketiga, Indonesia. Bagaimana gambaran orang Indonesia? Orang Indonesia pada umumnya lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Nah, bulan Ramadan inilah sesungguhnya melatih kita untuk senantiasa bersikap ubudiyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kalau kita lihat visi misinya Pak Arya, mulai saat mendampingi Pak SBY
Di situ orientasinya mengayomi dan mendampingi masyarakat. Substansinya, kita senantiasa dilatih di bulan Ramadan ini, di samping membangun sifat ubudiyah dalam kehidupan kita, bagaimana senantiasa membangun sifat sosiologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembinaan yang kedua yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah pembinaan yang bersifat sosiologi atau pembinaan yang bersifat kemasyarakatan dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran senantiasa digambarkan, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara. Oleh sebab itu, ciptakanlah persaudaraan di antara kalian. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam senantiasa diajarkan bagaimana mengakomodir seluruh perbedaan-perbedaan itu, bukan orang senantiasa membenturkan perbedaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil fahsya'i wal munkar. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana menjadi pengayom di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana menjadi pionir di tengah-tengah masyarakat? Masyarakat merasa tentram karena keberadaan kita. Maka inilah sesungguhnya nilai Quran yang diajarkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hal yang paling esensial untuk merubah atau senantiasa menghancurkan persaudaraan antara sesama muslim dalam kehidupan kita adalah al-lisan, adalah lidah kita. Karena salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung daripada lidah yang mereka miliki. Lidah bisa membuat orang menjadi sukses, lidah bisa membuat orang menjadi eksis, lidah bisa membuat orang menjadi ternama, tetapi tidak sedikit orang hancur disebabkan gara-gara lidah yang mereka miliki. Karena ada dua penyakit lidah yang sesungguhnya. Penyakit lidah yang pertama adalah al-kasibun, suka berjanji dan suka berbohong. Penyakit lidah yang kedua adalah al-ghibah, suka menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain. Di bulan Ramadan ini kita senantiasa dilatih untuk membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, dan mengucapkan kata-kata yang senantiasa dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan ini sebagai training center, sehingga 11 bulan ke depan di Trisbro kita akan menunjukkan jati diri kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu budaya masyarakat Sulawesi Selatan Pak Kombes adalah kata-katanya adalah ilmu dan hikmah. Orang Bugis mengatakan taruh ada, taruh gau. Kata-katanya adalah ilmu dan hikmah. Pemikirannya rasional dan tindakannya dengan nilai-nilai karakter. Tindakannya dengan nilai-nilai akhlak yang senantiasa terbangun dalam kehidupan kita. Semua tradisi ini sesungguhnya berdasarkan dengan Al-Quran, nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau Bapak mau keluar rumah, apa biasa kita baca? Coba kalau saya tanya bapak-bapak di sini pengurus masjid, apa biasa kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Insyaallah jika kita praktekkan dalam keseharian kita berangkat ke tempat kerja, kita menghadirkan Allah dalam berbagai macam aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka insyaallah Allah akan senantiasa menunjukkan solusi alternatif dari berbagai macam problematika yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi coba kalau saya tanya ibu-ibu di belakang, coba ibu-ibu ini kalau bikin kopi, apa biasa kita baca? Ya, ibu-ibu begini. Atau tidak ada ibu-ibu yang bikin kopi karena banyak warung kopi di Makassar. Ya, saya ajarkan kepada ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu bikin kopi atau apa saja yang dilakukan di rumahnya, baca maki. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Persis itu dibaca orang ketika tawaf di Baitullah, mengelilingi Baitullah 7 kali, baca-bacanya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita berikan resep bapaknya di rumah, tidak perlu mungkin was-was atas kepergiannya, dan insya Allah akan kembali dengan rezeki yang bermanfaat. Karena ibulah sesungguhnya memberikan resep. Kalaupun terlambat, tidak perlu mungkin juga telepon kita. Karena palingan transitnya di warung kopi, ya. Karena warung kopi sekarang kemana? Ini sudah menjadi perpustakaan masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Karena apa sih sesungguhnya informasi yang kita cari? Semuanya sudah dibahas di warung kopi. Sudah sholat subuh, orang sudah bicara tentang masalah agama. Kalau jam 7, orang sudah berbicara tentang bagaimana tata kelola perkantoran dan manajerial dan aktivitas yang mereka lakukan. Sudah dibicarakan di warung kopi, baru masuk kantor. Terus jam 9 orang sudah bicara tentang nyerempet politik.
Tapi kalau sudah ada pegawai yang 11 belum pernah tinggalkan warung kopi, itu Pak Kepala Telang itu. Ya, Pak Kepala Telang itu dia bicara tentang miliaran, tapi dia mau meninggalkan warung kopi. Cemidu. Apa itu cemidu? Catat mie dulu. Nah, ini memerlukan gambaran dan latihan di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana pentingnya untuk membangun sifat sosiologi dalam kehidupan kita sehari-hari, mengontrol lidah kita, melatih lidah kita untuk senantiasa bersikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian kita senantiasa terkontrol dalam berbagai macam ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembinaan yang keempat, yang ketiga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah pembinaan yang bersifat mental. Al-Quran senantiasa mengajarkan bagaimana pembentukan mental model dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bukankah perjalanan kehidupan manusia tidak selamanya datar. Ada kalanya jalan lalu manusia itu mendaki, dan ada kalanya jalan lalu manusia itu menurun, dan ada kalanya jalan lalu manusia itu bertaburan dengan unak dan duri. Artinya apa? Bahwa dalam dinamika kehidupan manusia sehari-hari, tidaklah selamanya manusia itu mendapatkan yang namanya nikmat, tidaklah selamanya manusia itu mendapatkan yang namanya kebahagiaan, tetapi terkadang manusia itu mendapatkan berbagai macam problematika dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jika sekiranya manusia itu mendapatkan yang namanya nikmat, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in dzakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Kita senantiasa diajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tanda-tanda syukur? Maka kita harus melakukan aktivitas keseharian kita sesuai dengan koridor-koridor yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Itulah tadi yang digambarkan oleh Bapak Kapolres Tabas kita, bahwa la tugarrirul wasila, maka untuk mencapai suatu kebenaran maka harus melalui dengan dasar kebenaran pula. Maka tidak seyogianya untuk mencapai suatu kebenaran, tapi berbagai macam ketidakbenaran yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa dituntut untuk bekerja berdasarkan dengan aturan, bukan kita bekerja berdasarkan dengan kebiasaan. Inilah sesungguhnya bulan Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana tertib dalam melakukan aktualisasi diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena menurut penelitian Institut Ma'arif, ada 3 negara sekalipun bukan mayoritas Islam, tetapi ternyata penduduknya mengamalkan nilai Islam yang senantiasa teraktualisasi dalam kehidupannya. Yang pertama, menurut penelitian UNDP atau Ma'arif Institute, adalah negara dari 212 negara di dunia. Negara yang paling islami adalah negara Swiss. Bagaimanakah gambaran orang Swiss? Orang Swiss di samping memiliki nilai-nilai kejujuran dalam kehidupannya, dia senantiasa membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah Jepang. Bagaimana gambaran orang Jepang? Sekalipun orang Jepang adalah beragama Shinto, dia menyembah matahari, menyembah api, tetapi dia senantiasa memiliki nilai-nilai kejujuran dan membudayakan nilai antri. Berbeda kita di Indonesia, ada mahasiswa ditangkap di lampu merah. Ya. Tanya sama polisi, lihat lampu merah, lihat Pak, kenapa kamu menerobos lampu merah? Dan saya kira tidak ada polisi di sini. Jadi bukan taat terhadap aturan, tetapi hanya takut terhadap polisi. Yang mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa melatih mental kita untuk senantiasa taat terhadap aturan, sehingga aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan aturan koridor yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengamalkan nilai-nilai agama, mengamalkan ajaran agama, ajaran negara, sama pahalanya jika kita senantiasa mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Taat aturan dalam bernegara, sesungguhnya taat juga pahalanya taat terhadap nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Yang pertama tadi Swiss, yang kedua adalah Jepang, yang ketiga adalah New Zealand atau yang kita kenal dengan Selandia Baru. Ada seorang ibu, indikatornya ada seorang ibu. Profesinya dia bekerja dalam sebuah perusahaan. Dia membuat kue. Keranjanya kuenya disimpan di halte bus. Baru tempatnya transit ini, baru tinggalkan keranjanya, tinggalkan kuenya, baru berangkat ke tempat kerjanya. Setelah pulang dari kantornya, tempat kerjanya, dia ambil keranjanya, ambil uangnya, baru bawa pulang ke rumahnya. Kurang lebih 20 tahun dia geluti profesi itu. Uangnya tidak pernah hilang sepeser pun.
Berbeda ketika kita tanya para kepala sekolah yang ada di Indonesia, tanya kenapa kantin kejujuran ditutup? Bilang habis modalnya Ustaz, habis toy balannya. Ya, padahal kita di sini mayoritas Islam. Nah, di bulan Ramadan ini bagaimana senantiasa membentuk mental kita, mental yang senantiasa memiliki nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Muhammad Abdul mengatakan al-Islamu mahjubun lil muslimin, bahwa sesungguhnya jauh lebih penting mengamalkan nilai-nilai Islam daripada hanya berislam secara formal dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka disinilah bulan Ramadan bukan hanya mengantarkan kita pada posisi muslim, karena muslim itu hanya bermodalkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di atas muslim ada namanya mukmin. Orang mukmin ini bukan hanya bermodalkan kalimat la ilaha illallah, tetapi sudah bisa meningkatkan untuk melakukan ibadah. Tetapi terkadang dalam proses melakukan ibadah, terkadang lalai untuk melakukan ibadah itu. Terkadang nanti melaksanakan sholat duhur, nanti menjelang asar. Melaksanakan sholat asar, nanti menjelang maghrib. Artinya tetap menjalankan perintah itu, tetapi lalai dalam melakukan perintah itu. Maka posisinya adalah mukmin. Di atas mukmin ada namanya muhsin. Bagaimana orang muhsin? As-salatu ala waqtiha, birrul walidain. Taat untuk menjalankan perintah Allah, salat pada waktunya, tetapi belum bisa mengontrol lidahnya. Terkadang masih bisa menyakiti orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini muhsin. Di atas muhsin ada namanya mukhlis. Bagaimana ke orang mukhlis? Orang yang sudah bisa mengontrol lidahnya. Nah, di atas mukhlis ada namanya muttaqin. Jadi muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, dan muttaqin. Itulah sebabnya di bulan Ramadan ini adalah kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orientasi dalam proses pelaksanaan bulan suci Ramadan ini, bagaimana proses mengantarkan kita pada derajat ketakwaan yang sesungguhnya. Pembinaan yang ketiga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di samping pembinaan yang bersifat ubudiyah, di samping pembinaan yang bersifat sosiologi, di samping pembinaan yang bersifat mental, pembinaan yang keempat adalah pembinaan yang bersifat akhlakiyah. Bagaimana kita senantiasa memiliki akhlak yang mulia, karena orientasi dan ending daripada proses yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kita menghatamkan Al-Quran, kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kita senantiasa berpuasa dalam proses dalam kehidupan kita adalah memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana orang yang senantiasa memiliki akhlak yang mulia adalah orang yang senantiasa membangun kepekaan sosial dalam kehidupan manusia sehari-hari. Orang yang senantiasa mampu memanfaatkan hartanya ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Agi-agi membalanja, awas. Agi-agi membalanja ke mana kau Allah taala, wang pajaku kau Allah taala dawala ko lebih baik dia membalanja ke mana. Ini local wisdom. Apa-apa yang kita belanjakan ke jalan diridhoi Allah, maka pasti Allah akan membalas lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita belanjakan. Kau Allah taala apa sih wala temma apa sih lenaran. Artinya pasti Allah akan membalas perbuatan baik itu, tetapi tidak seketika itu Allah membalas perbuatan baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka inilah sesungguhnya pembinaan akhlak yang senantiasa kita bangun dalam kehidupan kita. Bagaimana kita senantiasa bertutur kata dengan kata-kata yang sangat arif dan bijaksana, dan senantiasa bertindak dengan perilaku, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada suatu riwayat yang bisa dijadikan ilustrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua sahabat berjalan. Ketika kedua sahabat ini berjalan, maka salah satu seorang profesor, dia menunjuk bintang yang ada di ufuk sana. Dia menyampaikan kepada sahabatnya sang nelayan, wahai sahabatku sang nelayan, apakah anda mengerti bintang yang ada di ufuk sana? Sambil menunjuk bintang. Sang nelayan mengatakan, saya tidak mengerti tentang ilmu perbintangan. Akhirnya sang profesor mengatakan, sepertiga hidupmu engkau habiskan. Masa sungguh tragis hidupmu, sepertiga hidupmu engkau habiskan. Masa kamu tidak mengerti bintang yang ada di ufuk sana? Karena profesor ini ahli di bidang astronomi. Ketika bintang itu bermunculan di langit, maka semua ikan-ikan di laut ini akan bermunculan pula. Maka berjalan, tiba-tiba ombak laut menghempas perahu sang nelayan. Akhirnya sang nelayan kembali bertanya kepada sang profesor, wahai sahabatku sang profesor,
apakah Anda bisa berenang atau tidak? Dengan muka yang sangat pucat, kata-kata yang terbata-bata, dia mengatakan, saya tidak bisa berenang. Akhirnya dia mengatakan, bukan lagi sepertiga hidupmu akan habis, tapi seluruh hidupmu akan habis jika Anda tidak bisa berenang. Karena sebentar lagi perahu ini akan oleng dan harus kita berenang ke tempat sana. Ini memberikan gambaran dan ilustrasi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sekecil apapun profesi yang dimiliki oleh orang, pasti punya manfaat dan pasti punya peran dalam hubungan kemasyarakatan dan kita saat sekarang ini. Karena bukan saatnya membenturkan perbedaan, tapi saatnya sekarang untuk senantiasa mengakomodir perbedaan-perbedaan itu. Sehingga nilai-nilai persatuan dan kesatuan, komitmen kebangsaan, kita senantiasa harus jaga dalam kehidupan kita bermasyarakat, sehingga kita mampu menjadi rahmatan lil alamin di tengah-tengah umat yang serba pluralistik ini. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kombes bersama kita melaksanakan sholat subuh, karena pemimpin yang yang diidolakan oleh masyarakat adalah pemimpin yang senantiasa bangun subuh, bukan pemimpin yang senantiasa pulang subuh. Sekian, wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.